Hai, selamat datang di podcast gue. Di episode pilot ini masih belum ada intronya ya, belum ada opening. Benar-benar masih polos sih kayaknya. Soalnya gue udah mikir beberapa kali kira-kira opening apa yang menarik gitu atau enggak bumper apa yang menarik. Tapi masih belum dapat aja sih kayaknya. Jadi daripada gue terlalu fokus buat bikin intronya, tahu-tahu gue udah bikin jadinya cuma 3 episode. Itu juga 2 dibakar ya. Tapi mungkin kedepannya bakal ada opening sih kayaknya. Di episode 500 kali ya. Anyway, jadi kemarin tuh gue baru nonton film Nomadland. Salah satu film yang keren sih. Dan calon Oscar juga sepertinya. Kemarin dia udah menangin banyak penghargaan. Salah satunya tuh ada penghargaan dari Best Motion Picture Drama dari Golden Globe. Ini film agak-agak dokumenter gitu sih. Nggak ngebosenin dan cocok banget buat pengantar tidur. Sinematografinya juga keren. Jadi ini film tentang orang yang tinggal di dalam mobil mereka dan mereka hidup secara nomaden gitu, pindah-pindah dengan mobilnya mereka. Mereka punya komunitasnya juga dan supportnya kayaknya lumayan tinggi sih. Brotherhoodnya kencang banget di antara mereka gitu. Film ini sih kayak ngambil fokus di karakter Fern. Dia udah agak berumur dan hidup sendirian sebagai nomad di dalam mobilnya gitu. Pekerjaannya juga unik sih, dia pindah-pindah dari titik satu ke titik lain gitu. Kurang lebih filmnya kayak gitu, gue gak mau kasih spoiler sih. Tapi ini film worth it banget untuk ditonton sih. Salah satu film yang bikin lu merefleksikan tentang hidup lu gitu. Tapi kayak untuk tinggal di dalam mobil itu, ini mobil yang umum ya, mobil yang bukan mobil versi yang udah dimodif kayak udah ada TV-nya atau udah ada WC-nya di dalam. Untuk tinggal di dalam situ sih kayaknya apa ya? Cukup menarik sih kalau gue. Penasaran sih, gue pengen nyobain sih. Cuma kayak kalau di Indonesia lu tidur di dalam mobil, besoknya spion lu sih bisa hilang sih. Atau enggak bannya dikempesin ya. Belum pernah sih gue kalau tidur di dalam mobil atau bermalam di dalam mobil ya. Kalau tidur di dalam mobil sih sering. Tapi kalau lu tidur di dalam mobil, apalagi lu tidur di seat tengahnya, itu nggak nyaman sih. Soalnya lu tahu ini nggak apa, colokan buat seat belt. Nah itu sering ngeganjal di situ sih kalau lu tiduran dalam mobil. Tapi kalau tidur di mattress, gue lumayan sering sih. Sampai sekarang juga. Terus tidur di matras, dari yang matrasnya masih empuk sampai rada bantet, itu kalau ketawanya pas lagi lipet ya, dilipet. Tidur di sofa juga gue pernah beberapa bulan ya. Itu yang bangun-bangun pinggang lu sakit, kalau nggak salah bantal. Tapi berbicara mengenai tidur ya, tahu nggak sih kalau kita itu ngabisin sepertiga hidup kita itu untuk tidur. Jadi belum lama gue nonton film Lost in Translation. Tiba-tiba si karakternya ini nyeletuk gitu kalau sepertiga dari hidup kita dihabiskan untuk tidur. Dan setelah gue hitung 24 dibagi 3 itu 8. Jadi sekitar 8 jam. Dan gue google karena penasaran. Takutnya gue dibohongin ya. Dan emang bener sih. Remaja dari 14 sampai 17 tahun itu butuh sekitar 8 sampai 10 jam. Kalau orang dewasa tuh ya, dari usia 18 sampai 64, itu butuh sekitar 7 sampai 9 jam sehari. Dan ini dikutip dari alodokter.com. Tapi kalau menurut gue itu yang penting sih ke quality sleep-nya ya, daripada kuantitasnya. Jadi angka nggak jadi patokan. Coba aja lu tidur sekitar 5 jam, lawan tidur yang 10 jam ya. Tapi pas lu tidur, lu sleepwalking atau enggak lu mimpi buruk,
Dan itu hasilnya pasti bakal beda banget gitu. Pernah gak sih kayak yang lu tidur, bangun-bangun tuh capek gitu badannya, kayak berasa nggak tidur. Dan gue udah ngerangkum beberapa tips tips sotoy sih dari gue berdasarkan pengalaman gue ya, buat mempermudah kalian agar lebih gampang tidur. Yang pertama itu ruangannya digelapin sih, selain lebih hemat listrik ya, tapi mata lu jadi lebih rileks. Yang kedua itu menghindari keramaian. Kayaknya pretty self-explanatory juga. Kalau gue beli earmuff, mereknya gue sebut aja sih mereknya. Mereknya itu Peltor tipe 105 kalau nggak salah. Warnanya itu hitam terus ada strip merahnya. Rada mahal sih, 400.000. Cuma begitu lu pakai itu berasa beda banget. Itu worth it banget sih kalau buat kalian yang tinggal di daerah yang berisik, atau enggak kalian yang ngekos terus samping kamarnya setel lagu kenceng, atau enggak main gitar sampai malam. Ini ngebantu banget. Yang ketiga, kalau buat gue malah nonton HP. Mungkin ini jadi pro kontra sih. Soalnya kan ada yang bilang kalau sebelum tidur jauhin gadget. Kalau gue malah nonton dari gadget baru bisa tidur. Entah itu film atau YouTube. Biasanya sih gue nonton serial gitu ya, yang sekitar 30-40 menitan. Atau enggak nonton film tapi setengahnya lagi dilanjutin besok malam ya. Baru gue nonton YouTube. Nonton YouTube-nya juga kayaknya lebih ke yang kayak nonton Teletubbies gitu ya, atau Dora. Yang keempat, jam tidur teratur sih. Biasain misalkan kalian tidur jam 9, besoknya biasain jam 9. Kalaupun kalian tidur jam 4 pagi juga, kalau menurut gue, nggak masalah sih. Jam 4 pagi terus bangun jam 11, buat gue ya, gue nggak tahu sih dari sisi kesehatan itu oke atau enggak. Itu nggak apa-apa sih, soalnya kan inti dari tidur itu istirahat ya, bukan bangun duluan yang bangun pagi atau enggak tidur lebih awal. Ikutin waktu biologis kalian aja. Anyway, thank you ya yang buat menghabiskan waktunya di podcast ini. Gue masih belajar sih mengenai hal ini, dan sekarang pasti banyak banget yang orang di luar sana yang mencoba membuat podcast ini juga. Dan ini kedua kalinya sih gue bikin podcast. Sebelumnya gue pernah bikin sekitar ada 4 episode sih. Itu kayaknya di tahun 2017 kayaknya, atau 2016. Gue stop karena gue sakit, dan I lost my momentum, di mana momentum ini sangat penting sih, hampir sama kayak konsistensi gitulah. Semoga podcast ini bisa menghibur sih, dan thank you. And this is Patrick, signing off.